Bertemu kembali di kelas kolaborasi. Saya Denny Rodendo. Hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana menggunakan bahasa gambar untuk membuat visioning dan storytelling. Ya, jadi siapin alat-alat gambar yang mungkin teman-teman bisa gunakan. Jadi, visioning dan storytelling ini adalah salah satu aplikasi dari penggunaan bahasa gambar yang sangat powerful, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman adalah seorang leader atau sedang memimpin satu organisasi, komunitas dan sebagainya, visioning ini cara yang paling baik gitu ya untuk merancang impian masa depan baik individu ataupun kelompok. Kita akan langsung praktek. Oke. Cara pertama adalah kita akan menggunakan gambar manual. Jadi teman-teman siapkan alat gambarnya, ukuran kertasnya kalau bisa besar. Minimal A3. A3 itu A4 kalau digabung tuh, itu jadi A3. Nah, lebih besar lagi sebenarnya lebih bagus ya. Kalau untuk komunitas, untuk organisasi bisa lebih lebar lagi. Mungkin minimal seukuran plano, seukuran pintu, atau seukuran dinding. Itu keren banget sebetulnya ya. Apa yang bisa dilakukan? Langkah pertama adalah membayangkan mimpi apa yang benar-benar teman inginkan. Mimpinya bebas. Tapi tolong buat satu waktu ya yang cukup jelas. Kita misalkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau bahkan mungkin 20 tahun ke depan. Kira-kira beberapa mimpi yang ingin kita wujudkan, ingin kita capai dalam waktu tertentu. Jadi kalau sudah ketemu nih mimpinya apa, baru kita mulai mencoret, menggambar. Nah, apa yang digambar? Yang digambar cukup simbol atau ikon yang bisa mewakili mimpi tersebut. Ya, contohnya kalau misalkan saya pingin pendidikan saya lanjut ke tingkat yang lebih tinggi, silahkan gambar. Mungkin cari ikon yang bisa mewakili itu. Contoh kalau pendidikan S3, saya mau bikin gambarnya toga, gitu kan ya. Lalu kemudian kalau misalkan saya mau keliling dunia, mungkin saya bisa gambar pesawat terbang, mengelilingi bumi. Lalu kemudian gambarkan juga negara-negara mana yang mau saya kunjungi. Jadi cari simbol-simbol yang bisa mewakili negara itu. Tahap berikutnya, gambar itu lebih rinci. Karena makin jelas gambarnya, makin kuat sebetulnya energi untuk daya tariknya ya. Misalkan saya ingin punya rumah, padahal rumahnya 3 lantai. Berarti gambar rumahnya juga dibikin aja 3 lantai, lantai pertama apa, kedua ada balkonnya dan sebagainya. Lalu misalkan halamannya luas, ada kolam renangnya, ada kolam ikan, ada pepohonan, itu digambar tuh. Jadi lebih detail. Jadi setelah detail gambarnya, maka jangan lupa memberi warna. Karena warna juga bagian dari energi yang bisa menarik gitu ya. Jadi semakin jelas kamu rumahnya mau warna apa sih nanti. Mobil yang kamu pilih kuning, merah, hitam ya, beri warna. Lalu tambahkan detail. Bisa jadi, oh mimpi yang ini mungkin 3 tahun lagi, mimpi yang ini mungkin tahun depan, dan seterusnya ya. Jadi beri tambahan urutan waktu. Dan yang terakhir jangan lupa beri judul mimpi kita. Jadi itu cara pertama, menggunakan gambar. Cara kedua, membuat kolase dari potongan gambar. Jadi caranya kumpulkan saja majalah bekas ya, koran bekas atau gambar-gambar yang lebih menarik, bisa jadi ngeprint dari Google misalkan, bisa ya. Nah, kalau sudah ada gambar-gambar itu, caranya agak beda nih. Sekarang pilih gambar-gambar yang teman-teman suka. Oh, ini gambar menarik banget nih, saya suka, potong. Wah, ini keren nih gambarnya, ambil. Jadi dibebaskan dulu. Kita tidak langsung berpikir bahwa oh saya pengen mimpi ini. Agak beda ya. Jadi sekarang ambil gambar yang menarik perhatian, yang memanggil kita. Kumpulkan, lalu kemudian kita tata. Kita tata ulang di sebuah alas ya. Sama tadi minimal A3 atau bisa lebih besar lagi. Nah, kalau sudah kita susun, lalu kemudian baru kita membayangkan ini ada yang cocok nggak dengan masa depan kita gitu. Atau sebenarnya semua gambar bisa mewakili impian kita gitu. Ada tentang kuliner, mungkin ada tentang keluarga. Nah, itu kemudian dibikin ceritanya sehingga ini benar-benar menjadi sebuah papan impian. Jadi cara kedua dibuat dengan menggunakan kolase. Cara ketiga sebenarnya ini lebih kekinian. Teman-teman bisa menggunakan digital, menggunakan aplikasi. Itu boleh pakai Canva, boleh pakai PowerPoint, mana yang teman-teman suka, yang nyaman digunakan. Nah, jadi caranya buka aplikasi Canva, mungkin bisa menggunakan bagian yang untuk presentasi ya.
Lalu kemudian bisa pilih gambar atau juga kita bisa membayangkan mencari gambar yang kita mau. Lalu kemudian disusun dan ini lebih mudah. Kalau tadi kan misalkan kita mau menempatkan impian yang paling utama, itu kan hanya bisa di posisinya aja. Tapi kalau di Canva kita bisa tarik lebih besar, lebih kecil. Nah itu lebih asik gitu. Jadi kalau misalkan ini impian penting nih, wah saya besarin aja yang ini. Oh ini impian yang ya mungkin pingin tapi belum terlalu, ya bisa aja dikecilin. Nah lebih enak gitu dibuatnya. Silakan teman-teman pilih mau cara pertama, cara kedua atau cara ketiga. Ini hasilnya sama sebetulnya ya. Dan yang lebih penting adalah setelah jadi ada langkah berikutnya, yaitu sharing mimpi. Sharing dengan cara storytelling. Sharing aja ke teman misalkan ya. Kalau misalkan di keluarga bisa ke orang tua, bisa ke saudara, ke tetangga yang kita anggap jangan-jangan nih tetangga saya bisa bantu wujudkan mimpi saya nih. Kalau di organisasi di-sharing ke semua, ke sivitas organisasi itu gitu. Semua orang harus tahu mimpi bersamanya apa. Nah, jadi sharing dengan cara storytelling itu kayak gimana? Ini yang beda. Jadi kalau saya presentasi mimpi, bisa jadi caranya selama ini hanya sekedar, oke teman-teman ini mimpi saya, tahun depan saya mau sekolah lagi, lalu kemudian setelah itu saya mau menikah, setelah itu saya mau jalan-jalan sama keluarga, bikin usaha dan sebagainya. Kan gak ada ruhnya ya, jadi gak hidup gitu. Beda kalau teman-teman berceritanya dengan cara storytelling. Bisa jadi seperti mimpi itu sudah terwujud. Misalkan gini, tahun 2034 sore itu saya duduk di balkon rumah lantai 3. Di depan saya kelihatan pantai yang indah. Sementara saya ngelihat ke bawah, anak-anak sedang bermain di rumput, sedang bermain bola bersama teman-temannya. Tiba-tiba datang istri saya membawa kopi dan duduk di sebelah. Kita lagi ngobrolin hari ini anak pertama mau datang dari luar negeri karena dia telah berhasil menyelesaikan kuliah S3 di sana. Gimana? Beda kan? Nah, itu cara bagaimana sharing mimpi dengan cara mendongeng, storytelling. Teman-teman bisa coba membuat satu papan impian lalu kemudian menuliskan storytellingnya. Kirim ke alamat ini. Impian yang menarik dengan storytelling yang keren bisa dapat sesuatu. Yang terakhir, langkah yang paling penting juga setelah membuat papan impian, menceritakannya kepada banyak orang, dan yang ketiga adalah apa istilahnya buat anak sekarang? Manifesting. Bagaimana si papan impian itu kita simpan di tempat di mana setiap hari kita bisa melihatnya. Itu bisa membuat kita makin bersemangat, bangun tidur langsung lihat mimpi kita. Saya harus mewujudkan ini. Ada satu cerita, Inspirit pernah membuat aktivitas papan impian ini bersama masyarakat desa di Berau, Kalimantan kalau nggak salah. Dan yang lebih hebat, papan impiannya dibuat 3 dimensi. Jadi sebuah maket desa sesuai dengan kontur desa itu. Ada di sini mau dibikin lapangan, mau dibikin sekolahan dan sebagainya. Dan setiap tahun warga desa berkumpul di depan maket itu dan bersama-sama membahas. Oh yang ini sudah kejadian, yang ini belum dan sebagainya. Keren banget kan? Papan impian ini powerful untuk membuat sebuah rencana masa depan yang kita inginkan. Selamat mencoba. Yo!